Kita melangkah ke bab selanjutnya, babu jawazi al-insirafi minas shalah anil yamini washimal. Bab tentang bolehnya al-insiraf, bolehnya berpaling minas shalah, dari salat, anil yamin, di sebelah kanan, washimal, dan di sebelah kiri. Ini bab yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Sahih Muslim, bab tentang bolehnya berpaling dari salat, anil yamin, dari sebelah kanan, washimal, dan juga dari sebelah kiri. Hadisnya, hadis yang ke-412, hadisu Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la yaj'alanna ahadukum lisyaitani syai'an min salatihi. La yaj'alanna, jangan sekali-kali, ahadukum, salah seorang di antara kalian, menjadikan, ya, la yaj'alanna, jangan sekali-kali menjadikan, ahadukum, salah seorang di antara kalian, lisyaitani, bagi syaitan, syai'an, sesuatu, min salatihi, dari salatnya, dari salat dia, ya, dari salat orang tersebut. Jangan sekali-kali seseorang menjadikan untuk syaitan ada bagian dari salatnya. Yara, yaitu dia melihat atau dia berkeyakinan, anna haqqan alaihi, bahwa harus baginya. Ini yara, dan ada yang mengatakan yura. Ini sudah sering kita terangkan. Kalau yara diartikan sebagai berkeyakinan. Kalau yura artinya dia menduga atau menyangka. Yara atau yura, dia berkeyakinan atau dia menyangka, anna haqqan alaihi, bahwa wajib atasnya, an la yansarif, dia tidak berpaling dari salatnya, illa an yaminihi, kecuali dari sebelah kanannya. Laqad ra'aitu, dan sungguh aku, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, telah melihat, ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, katsiran, banyak, yang sarifu, berpaling dari salatnya, an yasarihi, dari sebelah, dari bagian kirinya. Ya, khuas sekalian, ini pembahasan kita, yaitu hukum berpaling dari solat kita. Hukum berpaling dari solat kita. Dan ini antum lihat begitu rincinya pembahasan solat dalam buku-buku para ulama kita. Dan antum lihat bagaimana para sahabat menukil secara lengkap bagaimana perbuatan Nabi SAW sejak beliau masuk ke dalam masjid, bahkan bagaimana beliau keluar dari rumahnya menuju ke masjid, dan bagaimana beliau di masjid ketika sholat, dan bagaimana beliau ketika selesai sholat. Ya, oleh karena itulah tidak ada jalan bagi seseorang untuk mendatangkan sesuatu amalan yang tidak ada dasarnya, lalu dia mengatakan itu adalah hal yang baik, cuma tidak sempat disampaikan oleh Nabi SAW atau tidak sempat dinukil oleh para sahabat. Itu tidak mungkin, karena para sahabat Nabi SAW mengerti betul dengan arahan Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
Maka para sahabat memperhatikan dengan saksama, dengan penuh cermat bagaimana Nabi SAW itu solat. Bahkan mereka memahami perlu juga memperhatikan bagaimana beliau mendatangi solat, dan bagaimana beliau mengakhiri solat, dan bagaimana beliau keluar dari solatnya, dan bagaimana beliau keluar dari masjid, dan seterusnya. Kau sekalian, hadis kita ini hadis yang datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, menjelaskan bagaimana atau apa yang harus dilakukan oleh seorang imam. Walaupun ini kalau kita lihat kelihatannya berlaku untuk orang yang solat, namun secara persis ini amalan yang disunnahkan bagi imam, karena untuk makmum tidak ada ketentuan yang seperti ini. Ini amalan yang perlu diperhatikan oleh seorang imam, dan kelihatannya remeh, ya, kelihatannya ringan, kelihatannya masalah sepele yang tidak perlu dipersoalkan. Tapi antum lihat bagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau sampai berbicara tentang syaitan mempengaruhi sebagian orang dalam pemahaman yang keliru tentang bagaimana persoalan berpaling dari solat. Berarti masalah-masalah yang sekecil ini pun ketika salah dipahami, apalagi dijadikan sebagai keyakinan, maka dia walaupun hukum asalnya sunnah, namun ketika sunnah disangka sebagai satu wajib, apalagi mengganti yang merupakan bagian dari hal yang wajib, ini adalah bagian dari waswas syaitan. Hadis kita ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, beliau memulai perkataannya dengan satu muqaddimah penting, menjadi dasar dalam ibadah secara umum. Kata beliau, la yaj'alanna ahadukum lisyaitani syai'an min salatihi. Jangan sekali-sekali, ya yaj'alanna ini takkid, ya, nunnya di sini dalam bahasa Arab dikenal sebagai nun taukid, sebagai nun penegas. La yaj'alanna, maka kita artikan jangan sekali-kali menjadikan. Kalau tanpa nun, maka kita cukup mengartikan jangan menjadikan. Dan itu kalau sudah merupakan sunnah, seharusnya kita perhatikan, apalagi kalau digunakan nun taukid. Jangan sekali-kali menjadikan salah seorang di antara kalian syaitan. Ada syai'an. Syai'an di sini adalah bentuk nakirah, dan untuk menunjukkan sesuatu yang sifatnya umum, dan menunjukkan sesuatu entah besar ataupun kecil. Jadi jangan sampai ada bagian dari syaitan terhadap kita, dimanfaatkan oleh syaitan dari kita, entah dia besar ataupun kecil. Min salatihi, dari salatnya, dari salatnya. Walaupun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan ini dalam konteks salat, namun sebenarnya permusuhan kita kepada syaitan adalah permusuhan yang abadi dalam segala halnya, ya, dalam segala halnya. Allah mengatakan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Syaitan itu adalah musuh bagi kita atau bagi kalian, jadikanlah dia musuh. Dalam ayat yang hampir tadi dibaca tapi tidak dilanjutkan oleh imam kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan musuh nyata bagi kita, makanya kita jadikan dia musuh. Musuh, kita tidak berikan kesempatan untuk memanfaatkan dari kita sedikit pun, entah solat maupun di luar solat. Ya, dalam masalah kecil saja Nabi SAW tidak mengizinkan kita memberikan kesempatan syaitan nginap di rumah kita. Makanya kalau kita masuk ke rumah, jangan lupa baca basmalah. Karena kapan kita masuk rumah tidak baca basmalah, maka syaitan bilang ada tempat mabit untuk kita malam hari ini di rumahnya. Dan kapan kita tidak membaca basmalah pada waktu kita
makan, maka syaitan akan memanfaatkan makan malam kita dan mengatakan kita punya jatah makan malam hari ini atau malam ini di rumah orang tersebut. Dan Nabi SAW mengajarkan bahwa ketika jatuh makanan kita dan masih memungkinkan untuk dibersihkan, bersihkan, lalu makan, dan jangan berikan kesempatan sedikit pun syaitan untuk menikmatinya. Termasuk jangan sampai kita membiarkan makanan tersisa karena mungkin itu berkahnya, dan kalau kita tidak memanfaatkannya maka syaitan yang akan memanfaatkannya. Jadi sampai hal yang sekecil itu dalam persoalan makan yang mungkin bagi sebagian orang adalah persoalan duniawi yang tidak perlu terlalu dipermasalahkan. Tapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana memperlakukan atau menyikapi syaitan termasuk dalam hal yang seperti itu. Jika saja dalam masalah makan kita perlu bersikap dan tidak memberikan kesempatan syaitan untuk memanfaatkan kita, apatah lagi dalam urusan yang terbesar, ibadah yang paling mulia setelah ucapan syahadatain, yaitu persoalan solat. Jangan sampai syaitan memanfaatkan sedikit pun dari solat kita. Yang lalu pernah kita bahas, jangan sampai syaitan memanfaatkan kita sehingga kita tidak khusyuk dalam solat kita. Yang syaitan memanfaatkan sehingga kadang kita terburu-buru dalam solat kita, atau kita kadang diragu-ragukan oleh syaitan sampai kita lupa, atau sampai kita kadang was-was dalam solat kita. Itu permainan syaitan semuanya. Jangan sampai syaitan mengalahkan kita dalam persoalan itu. Sekarang beliau membahas dalam satu sisi yang lain yang mungkin tidak terperhatikan oleh banyak orang, yaitu memahami sesuatu yang tidak wajib sebagai sesuatu yang wajib. Ini juga bagian dari syaitan. Ketika seseorang menyangka sesuatu yang sebenarnya tidak wajib, walaupun mungkin dia adalah sesuatu yang bagus atau memang disyariatkan, tapi dia menyangka itu suatu keharusan dan tidak mungkin kita mengambil alternatif yang lain dan menyalahkan yang lain, maka ini sebenarnya adalah bagian dari syaitan, bagian dari syaitan. Beliau contohkan apa yang beliau maksudkan dari jangan memberikan kesempatan syaitan memanfaatkan sesuatu dari solat kita. Jadi di sini bukan persoalan amalan ya, tapi persoalan keyakinan atau pemahaman. Jadi kadang terlepas dari pengamalan kita, tapi persoalan keyakinan itu dan pemahaman ini kadang yang berakibat fatal. Beliau katakan, yara, dia berkeyakinan, atau lebih ringan dari itu, yura, dia menyangka, anna haqqan alaihi, wajib atasnya, an la yansarif illa an yaminihi. Dia tidak boleh berpaling dari salatnya kecuali ke sebelah kanan saja. Padahal aku, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, telah melihat Nabi SAW berpaling dari salatnya juga banyak ke arah kirinya, ke arah kirinya. Akhwas sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita pahami tentang masalah ini. Masalah apa sunnah bagi imam? Sunnah bagi imam ketika dia telah menyudahi solatnya, selesai dari solatnya. Pertama, ulama sepakat bahwa seorang imam ketika selesai solatnya tidak boleh terlalu lama menghadap ke kiblat. Tidak boleh terlalu lama menghadap ke kiblat. Dia harus berpaling dari arah kiblat, dan itu yang disebut dengan al-insiraf. Ketika seorang imam berpaling dari arah kiblat, ya kan, dia sholat.
Ketika selesai salam, dia mengarah ke kiblat, masih mengarah ke kiblat, maka ketika dia berpaling, maka itu yang disebut dengan istilah insiraf dalam hadis. Seorang imam tidak boleh berlama-lama mengarah ke kiblat. Berapa kadar tidak boleh lamanya? Banyak ulama kita menyebutkan, ya di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, dan banyak ulama kita, dan itu juga dipahami dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa sunnah kadar seorang imam menghadap ke kiblat setelah dia solat adalah sekadar membaca astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini yang dipahami kadar yang sunnah imam menghadap ke kiblat. Dan atas dasar ini juga masalah yang kedua, ulama kita menyebutkan tidak boleh atau tidak patut, tidak tepat dan kurang adab ketika makmum meninggalkan imam padahal imam masih menghadap kiblat. Jadi bukan merupakan sunnah ketika selesai salam langsung kita bukan terbang ya, tapi langsung kita bangkit ya. Biasa orang seperti terbang. Begitu selesai salam langsung tinggalkan tempat. Entah mau pulang atau ke tempat lain dan seterusnya. Ini tidak sunnah. Sunnahnya dia menanti sampai imam membalikkan arahnya. Kecuali sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala, bahwa dia harus bersabar untuk menunggu imam. Kecuali jika imamnya tidak ngerti sunnah dan ternyata dia terus menghadap kiblat. Ya, ada juga imam gitu. Selesai sholat sibuk sendiri menghadap kiblat, zikir, lalu lanjut doa, lalu tidak mau membalikkan badannya ke arah makmum. Makmum tunggu-tunggu dan makmum punya hajat kebutuhan yang mendesak, tapi imam juga tidak kunjung berbalik arah. Dalam posisi yang seperti ini, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, dan banyak ulama kita, dibolehkan bagi makmum jika memiliki kebutuhan yang mendesak untuk meninggalkan imam dan tidak perlu menunggu imam, karena ini kekeliruan dari imam yang tidak mengerti sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun jika kadar Allahumma antas salam dia sudah ucapkan tapi tidak langsung balik, namun mungkin masih ada sedikit tapi tidak terlalu lama, maka sebaiknya dia tidak langsung pergi, karena boleh jadi ada yang ingin dikatakan oleh imam setelahnya. Dan ini pernah kita bahas juga ya, dalam hadis tentang orang-orang yang terlalu cepat pergi. Ketika Nabi SAW cuma sholat 2 rakaat saja, tahu-tahu nanti Nabi SAW akan menambah 2 rakaat, ternyata beliau lupa. Lalu orang-orang yang sudah cepat-cepat pergi itu sudah senang bahwa hari ini sholat diringkas cuma 2 rakaat ya. Lalu mereka pergi sudah jauh, lalu ternyata ada sahabat yang berani menegur Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, betulkah sholat cuma 2 rakaat? Para sahabat akhirnya membenarkan, dan akhirnya Nabi SAW menambah 2 rakaat lalu sujud sahwi. Adapun mereka yang sudah pergi tidak mendapatkan tambahan tersebut. Nah, ini bahayanya. Nah, sekarang apa hikmahnya imam itu harus membalikkan arahnya, tidak berlama-lama menghadap kiblat? Ulama kita menyebutkan beberapa hikmahnya. Walaupun ini tidak ada dalil yang tegas, namun mereka mencoba memahami hikmah dari hal tersebut. Di antaranya yang pertama yang disebutkan oleh ulama kita, tujuannya adalah agar imam
berkesempatan menyampaikan hal-hal yang perlu untuk dia sampaikan. Ya, karena tidak mungkin imam mau peringatkan makmum atau mengajarkan makmum sesuatu lalu dia menghadap kiblat. Makmum juga menghadap kiblat. Lalu tidak sunnah ya, imam menghadap kiblat lalu dia berbicara di hadapan makmum yang di belakang. Itu tidak kena itu. Dan sunnah ketika seorang berbicara adalah menghadap kepada orang yang dia akan sampaikan pembahasannya. Jadi itu hikmah yang pertama. Cuma kata ulama kita, bagaimana kalau tidak ada yang mesti dia sampaikan? Karena tidak juga harus selalu ada yang mesti disampaikan oleh imam. Dan penyampaiannya itu dinamakan dengan khutbah aridah, ya, khutbah yang sifatnya insidental, di mana beliau mau menyampaikan sesuatu yang kadang beliau rasa perlu beliau sampaikan tanpa harus menunggu khutbah Jumat, apalagi khutbah Id. Seorang imam di antara tugasnya taklim juga, mengajarkan kepada umatnya, ya. Tanpa harus juga menunggu jadwal taklim rutin. Ya, umpamanya imam itu punya jadwal taklim rutin di masjid tersebut. Namun kali ini ada yang perlu disampaikan, pengumuman atau penyampaian pengarahan atau mengoreksi kesalahan sebagian makmum, maka di antara waktu yang tepat adalah setelah sholat, ketika dia membalikkan arahnya ke makmum. Yang kedua, hikmahnya, ya, kalau dikatakan bagaimana kalau tidak ada yang mesti disampaikan, apakah tetap harus ke kiblat? Jawabannya tidak, tetap mesti kita membalikkan arah kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan itu di antara hikmahnya kata ulama kita adalah agar orang yang datang, yang mungkin terlambat, atau orang yang baru masuk masjid, mengetahui bahwa sholat telah selesai. Karena kalau dia lihat imamnya balik ke kiblat terus, maka mungkin dia menyangka, ya, kata ulama kita, ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dan yang lainnya, mungkin dia menyangka bahwa imam masih tasyahud karena masih mengarah ke kiblat. Karena itu di antara hikmahnya agar orang yang baru datang tahu bahwasanya imam sudah selesai, maka imam diperintahkan untuk membalikkan arahnya. Ada yang menyebutkan yang ketiga, di antara hikmahnya adalah bahwa imam ketika menghadap kiblat itu adalah posisi darurat, ya, ketika dia mengarah kiblat membelakangi makmum, itu posisi darurat karena dia sedang sholat. Namun setelah dia selesai sholat, maka tidak ada lagi alasan baginya untuk terus menghadap kiblat. Karena dikhawatirkan kalau terus dia dalam posisi yang seperti itu, maka ada timbul kesombongan dan ada perasaan lebih dari yang lainnya ketika dia membelakangi makmumnya. Karena itu untuk menghilangkan hal yang seperti itu dan untuk menumbuhkan sifat tawadhu dan yang lainnya, maka dianjurkan kepada makmum untuk membalikkan arahnya ke makmum, ya, dianjurkan kepada imam untuk membalikkan arahnya, posisinya ke makmum. Itu di antara hikmah yang disebutkan oleh ulama kita tentang kenapa harus membalikkan arahnya. Sekarang persoalannya, bagaimana seorang imam membalikkan arahnya? Apakah ke sebelah kanan ataukah ke sebelah kiri? Ya, ke sebelah kanan maksudnya dia ke sebelah kanan, makmumnya di bagian kanannya dan kiblat di bagian kirinya. Ya, biasa ada begitu, ya, imam sebelah selesai sholat dikir, lalu makmum di bagian kanannya, lalu kiblat bagian kirinya. Ataukah sebaliknya, dia mengarah ke kiri, dia, ya, bagian tangan kirinya mengarah ke makmum dan kanannya ke kiblat. Dipahami oleh sebagian ulama kita bahwa demikian, bahwa kadang ke sebelah kanan dan kadang ke sebelah kiri, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi menurut sebagian ulama kita bahwa boleh seorang imam setelah sholat menghadap ke sebelah kanannya dan boleh juga kadang menghadap ke sebelah kirinya.
Alternatif yang ketiga, dan ini insyaallah yang paling tepat dan yang paling rajih, adalah makmum menghadap ke makmumnya, imam menghadap ke makmumnya secara keseluruhan. Jadi menghadap ke kiblat, menghadap ke makmum, membelakangi kiblat. Ya. Jadi tadi sebagian ulama mengatakan tidak etis baginya untuk membelakangi kiblat, sehingga sunnahnya entah menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Namun ikhwas sekalian, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhu dan Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, dan juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, menunjukkan bahwa sunnah bagi imam menghadap ke makmumnya.